Halo guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau nge-share tutorial ini ya. Tutorial bikin bayangan pudar yang kayak sering dipakai para kreator-kreator CapCut ataupun yang lagi viral banget tuh yang dipakai sama Bang Zain ya. Bang Zain LS kalau nggak salah ya, gue lupa juga itu namanya. Pokoknya itulah yang mau gue share, itu biasanya itu dipakai di transisi ataupun dipakai di hentakan kayak di titik bit 5 ke 6 ya gitu ya guys. Nah di sini kita langsung aja tambahin ya gini. Ini sebenarnya caranya tuh sama aja guys. Sebenarnya tuh caranya tuh sama aja seperti kayak yang gua biasanya gua pakai gitu ya. Ya kayak gitu doang sebenarnya. Buat hasilnya kurang lebih gini tuh. Ya kayak gini, dia yang membedakannya itu tuh buat hasilnya bagus atau enggak, kayak lebih ke apa ya, kerasa bangetnya tuh itu tuh tergantung mentahan yang kita pakai. Gitulah intinya ya. Nah, kita salin aja dari foto ini, ntar kita bikinnya di titik bit yang ke-6 ini ya. Dan di sini kita mau ke reset dulu aja buat foto ini. Nah kayak gini. Nah kalau kita mau bikin efek bayangan itu yang penting kita tahu skala awal foto utamanya. Di sini di lurusan titik bit yang ke-6 ini kita lihat di menu dasar guys, buat skalanya itu berapa. Di sini di 129. Oke. Nah berarti di sini kita pasin dulu kayak gini. Dan terus kita pasin aja skalanya itu di 129 juga nih. Nah kayak gini ya. Nah, setelah itu tinggal kalian checklist saja. Nah, di sini berlaku buat trik ini ataupun tips ini yang gua bagiin, yang gua share ke kalian, itu berlaku di saat kita ngasih keyframe di menu biasa di sini ya, di menu biasa kayak gini. Terus kita masuk ke menu campuran, kita kasih keyframe lagi kayak gini dan kayak gini. Itu tuh beda, ada beda nih ya, bisa kelihatan nih ya tuh. Ini keyframe yang di dalam menu campuran dan ini keyframe yang di luar ya tuh. Jadi tuh nggak gabung jadi satu gitu loh guys. Jadi buat CapCut kalian yang keyframe menu campuran sama keyframe luar itu langsung gabung jadi satu, itu sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Ntar kalau kalian masih nggak tahu caranya gimana, kalian komen aja, ntar gua share caranya tuh gimana, tuh gampang banget itu ya. Intinya kalau kalian nggak bisa tinggal kalian komen aja ya, ntar gua share buat triknya gimana gitu ya. Nah oke, kita langsung aja fokus ke skalanya tadi di 129 ya guys. Nah kayak gini ya. Nah terus tinggal kita tambahin aja buat keyframe di awal, dan langsung aja kita tambahin di menu campuran keyframe. Nah kayak gini ya. Nah setelah itu guys, tinggal kalian ini aja pergi di berdurasinya ini kalian bikin di 1,0 lah guys ya. Di 1,0 itu udah pas banget, nggak kelamaan dan nggak kecepetan gitu ya. Itu tinggal tambahin keyframe dan kalian pergi ke menu dasar guys. Ke menu dasar kalian zoom aja, nggak apa-apa, zoom aja sampai di 3 berapa ya, tadi kan di 129 ya, kalian zoom aja di 230 dah. Kalau kalian merasa kebesaran, tapi lebih bagus besar cok asli, di 230 aja ya. Terus pergi ke menu campuran aja guys. Nah di sini kan ini apa namanya kan, itu bikin 0 buat opasitasnya. Dan buat yang di awal ini guys, tadi yang di awal tadi di sini tadi, ini kalian hapus aja. Buat keyframe-nya tadi kan ini nggak kita reset tadi ya, kita resetnya di menu dasar doang. Nah terus di sini buat yang di keyframe awal di menu campuran ini kalian bikin 100. Nah kayak gini. Jadi dia tuh kalau dilihat dari menu campuran itu dari sini tuh gitu ya. Opasitasnya kan perhatiin itu bakal berjalan ke 0. Tuh gitu ya. Jadi kalau di play ntar jadinya kayak gini nih. Nah kayak gitu ya. Ini jangan lupa kalian tambahin grafik. Di sini kan di luar campuran, jadi kan masukin aja yang kuadrat luar, dan di sini di menu campuran kan masukin grafik yang kuadrat masuk. Ntar jadinya kayak gini nih. Nah kayak gitu guys. Ini lebih bagus ya. Ini kalau kalian tambahin efek kayak apa namanya nih, efek peregangan pixel, terus kayak efek itu Astral 2 itu benar gua share juga, ini buat triknya pernah gua pakai juga, dan buat settingan dengan pixel itu pernah gua pakai juga.
itu lebih bagus. Tapi di sini berhubung gua pakai CapCut Ori, jadi gua nggak pakai mod-modan lagi ya. Jadi ini gua nggak bisa nyuntoin buat efek berganti pixelnya sama efek Astral 2 nya, soal itu efek pro ya. Nah jadi gitu guys di sini nih. Nah jadi kan udah gua bilang tadi kan itu kan tergantung mentahannya hasilnya. Di sini kan kita udah lihat pakai mentahannya kayak gini tuh, hasilnya itu kan kayak gitu ya. Vibesnya itu dapat apa enggak itu gua nggak tahu juga. Nah di sini coba kita pakai GGG yang lainnya ataupun pakai foto yang lain. Nah coba yang ini ya, nih bentar, ini GG yang kayak mana ya. Bentar, ini nggak cocok dikasih bayangan. Bentar, di sini nih, di sini nih. Gua masih ada mentahannya nggak ya? Bentar, ini jadinya gimana nih? Nah ini cocok nih. Nah kita bikin aja ya, kita tambahin dulu buat mentahannya. Bentar. Nah oke guys, di sini udah gua masukin buat overlay-nya ya. Jadi kita caranya tuh sama. Bentar, di sini kan udah ada ini ya. Jadi ini lapisannya, kita coba buat lapisannya ini kita taruh di ini aja di satu ya. Jadi dia nggak di atasnya overlay yang ini. Soalnya ini kan ibarat kata itu bingkainya gitu loh. Gimana ya cara ngomongnya? Ya itulah. Nah, terus kita caranya sama, kita langsung aja gini praktekinnya dari titik bit yang ke-6. Nah, kayak gini. Terus di sini kita lihat, ya sama, ada sama persis kayak yang tadi, guys. Pokoknya kalian ikutin aja settingan ini. Jadi kalau kalian ikutinnya udah benar, itu pasti hasilnya itu bagus banget gitu ya. Tergantung mentahan kalian juga ya. Di sini kan di 109 nih malahan ya. Di 109. Jadi kita langsung aja di 109 ini. Nah kayak gini. Terus kita tambahin aja keyframe di awal dan sekaligus aja langsung tambahin campuran ataupun tambahin keyframe di menu campuran checklist. Dan di sini kita atur buat durasinya tadi di apa namanya 1,0 guys ya. Nah kayak gini ya, di 1,0. Terus kita tambahin keyframe dan kita perbesar ya, perbesar di menu skala, kita perbesar aja kayak gini tuh, kayak gitu ya, sampai di 230 ya tuh, 230 dan checklist aja. Nah setelah itu kita pergi ke menu campuran, kasih keyframe juga di menu campuran di akhir dan opasitasnya turunin. Sekaligus kita langsung aja tambahin grafik. Buat grafiknya itu kuadrat masuk, dan di sini yang di luar menu campuran itu grafiknya itu yang kuadrat keluar. Jadi buat grafiknya itu beda ya. Sekali lagi gue ingetin, grafiknya beda, nggak sama. Jadi kalian harus perhatiin baik-baik. Nah di sini buat pakai mentahan ini buat hasilnya kurang lebih kayak gini guys. Nah jadi kayak gitu. Jadi ini kan polosan ya, polosan nih. Di sini bahkan gua nggak ngasih efek apa-apa, cuma ngasih efek guncang doang. Sebenarnya kalau kita mau ngasih efek kayak distorsi riak itu sebenarnya bisa-bisa aja ya. Nih coba ya, nih coba kita efek distorsi riak kita ambil dari sini aja. Soalnya gua nggak nyambung jaringan cok. Nah kayak gini. Nah oke kayak gini, dan kita dari titik bit sini, oh ya kita langsung aja pilih objek semua video ya. Terus kita settingan nih, kita reset aja dulu guys, kita reset frame. Oke, dan kita pasin sampai titik bit yang ke dari titik bit ke-5 sampai titik bit yang ke-7 ini ya guys ya. Nah terus kita setting aja, dan kita setting pertajamnya 0, kaburnya juga 0, terus buat ukurannya ini tadi 30 aja ya. Terus di sini buat kecepatan 0, intensitas 0, dan putarnya juga 0. Saya itu bisa kalian checklist. Dan di sini tinggal kalian tambah aja keyframe di awal dan di akhir ya, kayak gini. Terus di lurusan titik bit yang ke-6-nya kalian tambahin keyframe dan kalian atur buat ukurannya tuh 50 guys. Dan di sini buat kecepatannya itu kalian terserah mau 15 ataupun berapa, tergantung sound kalian. Di sini kan soundnya rada cepat, jadi gua bikin kecepatannya itu di 15. Buat putarnya itu 100, dan kita checklist dan kita tinggal salin sampai 2 kali biar lebih kerasa. Di sini. Tuh ya gitu. Ini kan berhubung apa namanya? Di face gua ini kayaknya nih di sini nih, di efek riak kayaknya ini kayak kurang kelihatan. Jadi gua langsung ekspor aja di sini di 720 aja buat contoh. Ya. Kita langsung ekspor aja dan kita lihat buat hasil dari tambahan efek distorsi riak ya. Nah jadi ini langsung aja kita lihat.
Gitu guys ya buat hasilnya kurang lebih ya. Jadi lebih cocok menurut gua ya, lebih cocok ketika kalian menggunakan efek apa namanya, efek pergerakan pixel sama efek astral 2 ketimbang kalian gunain efek ini distorsi riak ya. Tapi sebenarnya gua ada settingan distorsi riak yang pas saat ketika kalian gunain buat bayangan pudar itu ada sebenarnya. Jadi kalau kalian pengen tinggal komen aja ya, ntar gua share. Kalau kalian nggak komen berarti kalian nggak pengen, jadi nggak bakal gua share gitu ya, secara logis aja. Nah jadi oke guys, jadi itu aja buat tutorial hari ini. Semoga kalian bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang mencari ilmu ya guys ya. Nah oke guys, gua doain semoga kalian tetap semangat buat nyari ilmunya dan tetap semangat buat belajar terus, dan semoga kalian biar bisa jago lagi, biar bisa pinter ngedit ya kayak kreator dan sukses gitu ya, amin ya guys ya. Nah oke guys, di sini gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video gue dari awal sampai akhir, apalagi sampai mau support dengan cara like dan komen ya guys ya. Nah oke guys, di sini gue AR izin pamit, sampai jumpa di next konten and bye bye.